Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Steve ya. Begini dia bertanya ya. Judulnya saya kasih judul Ananias dan Safira itu masuk surga atau neraka. Nah itu ya pertanyaan. Shalom, mau tanya Pak, di kitab Kisah Para Rasul ada kisah tentang Ananias dan Safira yang berbuat dosa karena mendustai Allah atau Roh Kudus. Nah lalu mereka langsung mati. Nah pertanyaan saya, Ananias dan Safira itu masuk kemana Pak? Ya saya jawab langsung ya. Oke, mari kita baca dulu kisah itu bro. Ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 ya. Saya bacakan ya. Demikian firman Allah. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, ini ya, garis bawah ini ya. Jadi Roh Kudus maksudnya itu adalah Allah ya, karena kan di dalam diri Bapa itu kan ada Firman dan Roh Kudus. Nah, jadi kalau ada orang ingin tahu bahwa Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah itu sendiri atau rohnya Allah ya, ini di sini salah satunya ayat ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Nah, itu langsung mati ya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Nah, ini langsung ini ya, tidak pakai tunggu-tunggu dibawa kemana rumahnya dulu dan sebagainya. Tapi ini ceritanya begitu ya, jadi langsung begitu tahu mati langsung dikubur gitu aja ya. Nah ini tidak tahu ini bagaimana keadaan pada waktu itu, tapi yang jelas firman ini jelas menulis seperti itu ya. Jadi istrinya ya nggak tahu kalau suaminya itu mati, intinya begitu ya. Tahu-tahu sudah dikubur oleh orang-orang di gereja itu gitu ya. Nah terus ya, kira-kira 3 jam kemudian, jadi 3 jam itu kan dikata jam 10 Ananias mati, nah ditambah 3 jam ya berarti jam 1 siang gitu ya. Datang istrinya ini ya, jadi kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Nah tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Nah itu ya, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Ya, jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Nah, ini ngeri ya ini. Wah, jadi gereja mula-mula pada waktu itu seperti itu lah, luar biasa bro. Nah lanjutkan lagi ya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati ya. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Nah ini jadi instan semua ini ya. Jadi tidak usah pakai dibawa ke rumahnya dan sebagainya, ini langsung nih ya. Jadi suaminya mati, dikubur, kemudian 3 jam kemudian istrinya datang, nggak tahu apa yang terjadi pada waktu itu ya. Lalu istrinya juga ternyata sepakat mendustai Roh Kudus ya, karena memang mungkin dari rumah ya, sepakat suami istri ya untuk berkata
dusta ini ya. Nah itu seperti itu keadaannya ya. Nah ketika orang-orang muda itu masuk yang usung mayat daripada Ananias tadi ya, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Jadi ini instan semua ya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah itulah kisah tentang Ananias dan Safira bro ya. Jadi mereka itu berdosa, suami istri itu berdosa karena mendustai Allah atau Roh Kudus. Suami istri itu kok bisa kompak. Nah, tapi ini kompak yang salah bro, begitu ya. Nah jadi di sini kita bisa belajar ya, ada banyak orang itu kayak Ananias dan Safira itu. Nah, suami istri kok bisa kompak dalam berbuat dosa ya sehingga mati semua bro ya. Ya mungkin dosanya tidak sama seperti Ananias dan Safira, yakni mendustai Allah ya. Mungkin dosa yang lain, pokoknya intinya suami istri kok bisa kompak dalam berbuat dosa. Ini yang tidak boleh ditiru harusnya, tapi malah banyak orang niru nggak sadar ya. Lalu Steve ini berkata, oh gitu ya, memang sih kan dosa itu ada banyak hal pak ya, mungkin dosa menyuap atau dosa menipu, mencuri dan sebagainya pak. Saya jawab, nah, betul bro. Jadi artinya suami istri yang kompak dalam berbuat dosa itu adalah anak buahnya atau pengikutnya Ananias dan Safira bro. Ya contohnya ketika suaminya dicari orang lewat telepon ya, lalu istrinya disuruh bilang bahwa suaminya tidak ada, padahal ada. Nah itu kan sama aja, itu kompak, tapi kompak dalam dosa toh. Menipu orang artinya berdusta ya, sama tapi kepada orang kepada teman atau siapalah yang mencari suaminya. Nah itu contohnya. Lalu dia berkata, oh iyalah pak, itu sering itu kayak gitu itu pak, orang lakukan tuh, pak, suami istri pak. Nah saya jawab, ya ada yang ketika anaknya mendaftar di sekolah ya, entah SD, SMP atau SMA lah, lalu suami istri itu bersepakat untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang miskin, padahal mereka orang kaya bro. Itu juga namanya mendustai kan. Lalu dia berkata, oh iya ya, wah tidak sadar ya pak, itu tujuannya agar dapat murah saja padahal ya pak ya. Saya jawab, iya bro, maksudnya begitu. Kalau ada orang miskin kan pihak sekolahan kan memberikan harga khusus, mungkin entah uang pendaftarannya, uang gedung atau uang sekolah atau kuliahnya kan begitu kan. Nah jadi itu baru beberapa contoh tentang kompak yang salah. Ya, tapi jangan ditiru ini suami istri ini ya, niru kompak yang salah ini ya, ini konyol ini ya. Nah ada banyak dosa yang lain, mau dosa besar atau kecil yang suami istri kompak berbuat dosa itu bro. Hal itu namanya mereka meniru atau jadi anak buahnya Ananias dan Safira bro. Sedangkan Ananias dan Safira itu meniru Adam dan Hawa yang kompak berbuat dosa juga pada waktu itu ya kan. Lalu Steve berkata, oh iya ya, Adam dan Hawa juga seperti itu ya pak ya. Itu istrinya melanggar firman Tuhan, terus gara-gara kena godaan iblis, lalu Adam atau suaminya diberi makan juga mau ya pak ya. Wah iya ya, jadi kompak juga nih ya, cuma kasusnya beda gitu ya pak dengan Ananias dan Safira. Wah jadi kalau gitu pusatnya orang kompak berbuat dosa itu ya Adam dan Hawa ya pak ya. Saya jawab, iya bro. Nah jadi akibat dari perbuatan dosa itu adalah kematian bro ya. Adam dan Hawa setelah berbuat dosa mereka mati bro, tepat sesuai apa yang Allah katakan di dalam Kejadian 2 ayat 17 ya, demikian firman Allah. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan itu ya, pastilah engkau mati. Lalu Steve berkata, oh iya ya, jadi intinya akibat orang berbuat dosa itu adalah mati atau maut ya pak. Saya jawab, betul bro ya. Ini firmannya ada di dalam Perjanjian Baru ya, Roma 6 ayat
23. Demikian firman Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan kepada bagian berikutnya ya, Bro. Tuhan Yesus memberkati. Amin.